Kami mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika Kramat 98. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, kelas 63 6C07. kita dari kelompok 4. Perkenalkan, saya Edward Jonathan. Saya Septia Andini, saya Nafla Siva, Saya Tira Lestari Putri. saya Septia Eka Pratiwi. Kita di sini mau bahas apa sih? Jadi kita akan membahas materi tentang metode penelitian bisnis. Penelitian itu apa sih? Nah, pengertian penelitian atau riset berasal dari bahasa Inggris, yaitu research, yang artinya adalah proses pengumpulan informasi untuk tujuan meningkatkan, memodifikasi, atau mengembangkan sebuah penyelidikan atau kelompok pendidikan. Pada dasarnya, riset atau penelitian adalah setiap proses yang menghasilkan ilmu pengetahuan. Penelitian pada hakikatnya merupakan suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Para pakar mengemukakan pendapat yang berbeda dalam merumuskan batasan penelitian atau penyelidikan terhadap suatu masalah, baik sebagai usaha mencari kebenaran melalui pendekatan ilmiah. Penelitian dapat pula diartikan sebagai cara dan proses penemuan melalui pengamatan atau penyelidikan yang bertujuan untuk mencari jawaban permasalahan atau persoalan sebagai suatu masalah yang diteliti. Nah, kita akan membahas tentang tujuan penelitian. Yang pertama, untuk memperoleh data empiris yang dapat digunakan dalam merumuskan, memperluas, dan memverifikasi teori. Tujuan penelitian seperti ini dimiliki oleh ilmu-ilmu murni atau pure science. Yang kedua, untuk memecahkan persoalan yang ada dalam kehidupan. Tujuan penelitian semacam ini terdapat pada ilmu-ilmu terapan atau applied science. Tujuan suatu penelitian adalah untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan dan menemukan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan penelitian. Selanjutnya di sini ada fungsi penelitian. Fungsi penelitian adalah mencarikan penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan serta memberikan alternatif bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah. Pemecahan dan jawaban terhadap permasalahan itu dapat bersifat abstrak dan umum, seperti mendeskripsikan, memberikan data atau informasi, menerangkan data atau kondisi atau latar belakang terjadinya suatu peristiwa atau fenomena. Penyusunan teori baru memakan waktu yang cukup panjang karena akan menyangkut pembakuan dalam berbagai instrumen, prosedur maupun populasi dan sampel, meramalkan, mengestimasi, dan memproyeksi suatu peristiwa yang mungkin terjadi berdasarkan data-data yang telah diketahui dan dikumpulkan. Informasi yang didapat akan sangat berarti dalam memperkirakan kemungkinan yang akan terjadi untuk melalui masa berikutnya. Selanjutnya ada karakteristik penelitian. Karakteristik penelitian adalah usaha penyelidikan secara sistematis dan terorganisasi untuk mencapai tujuannya diatur secara baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menambah atau mengembangkan pengetahuan tentang metode penelitian bisnis. Selanjutnya ada paradigma penelitian. Paradigma penelitian adalah kerangka berpikir terhadap bagaimana cara pandang peneliti terhadap fakta. Selanjutnya ada paradigma itu dibagi dua, ada paradigma kuantitatif dan kualitatif. Paradigma kuantitatif disebut juga paradigma tradisional. Pengujiannya itu teori-teorinya itu secara sistematis atau diatur juga oleh statistik. Selanjutnya ada paradigma kualitatif. Ini itu diatur atau dialami oleh fenomena-fenomena gitu. Contohnya seperti tindakan, motivasi, persepsi, dan perilaku.
Penelitian ilmiah mempunyai kriteria tertentu. Berikut ini adalah penjelasan singkat mengenai kriteria suatu penelitian ilmiah yang baik. Yang pertama, menyatakan tujuan secara jelas. Yang kedua, menggunakan landasan teoris dan metode pengujian data yang atau berdasarkan kelengkapan data. Yang ketiga, mempunyai kemampuan untuk diuji dari telaah teoritas atau berdasarkan pengumpulan data. Yang keempat, mempunyai kemampuan untuk diuji ulang atau replika. Yang kelima, memilih data sehingga hasilnya dapat dipercaya. Yang keenam, menarik kesimpulan secara objektif. Yang ketujuh, melaporkan hasil secara presmoni. Yang kedelapan, teman peneliti dapat digeneralisasi. Sumber-sumber ilmu pengetahuan. Beberapa sumber ilmu pengetahuan yang tersedia sebagai hasil penelitian ilmiah terhadap masalah-masalah sosial. Sumber-sumber pengetahuan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 5, yaitu yang pertama pengalaman, yang kedua otorisasi, yang ketiga cara berpikir deduktif, yang keempat cara berpikir induktif, dan yang kelima pendekatan ilmiah. Klasifikasi penelitian bisnis. Yang pertama, tujuan penelitian. Yang kedua, karakteristik masalah. Yang ketiga, jenis data. Cakupan riset pemasaran riset pemasaran untuk memenuhi kebutuhan manajer dalam hal pengetahuan organisasi, pasar, ekonomi, dan area lainnya yang tidak pasti. Hal itu membantu bagaimana manajer memprediksi individu-individu, pasar, unit organisasi, atau kesatuan lainnya yang akan merespon keputusan pemasarannya. Definisi riset pemasaran. Riset pemasaran adalah identifikasi, pengumpulan, analisis, penyebaran, dan penggunaan informasi untuk keperluan pengambilan keputusan yang lebih baik dalam hal yang berhubungan dengan identifikasi dan pemecahan masalah pemasaran. Lalu ada klasifikasi riset pemasaran. Klasifikasi riset pemasaran itu yaitu riset identifikasi masalah, riset pemecahan masalah. Selanjutnya ada proses riset pemasaran, merumuskan masalah, membangun pendekatan, penyelesaian masalah, merumuskan desain riset, merancang metode pengumpulan data, analisis dan interpretasi data, menyusun laporan riset. Lalu ada desain metode riset adalah sebuah rencana kerja dengan membuat sebuah konstruksi agar setiap pertanyaan dapat ditemukan jawabannya. Lalu ada metode penelitian menurut Mark. Metode studi kasus adalah metode studi kasus menghendaki suatu kajian yang rinci, mendalam, menyeluruh atas objek tertentu yang biasanya relatif kecil selama kurun waktu tertentu, termasuk lingkungannya. Yang kedua ada metode survei, adalah riset yang diadakan untuk memperoleh fakta tentang gejala atas permasalahan yang timbul. Kajiannya sampai pada tahap menyelidiki mengapa gejala tersebut ada serta menganalisis hubungan atas gejala tersebut. Lalu yang ketiga ada metode kecenderungan, adalah dilakukan dalam riset yang ditujukan untuk melihat suatu kondisi tertentu yang akan datang dengan melakukan proyeksi atau ramalan, atau yang disebut dengan forecasting. Dalam melakukan proyeksi masa depan, biasanya ramalan jangka pendek dianggap lebih dapat diandalkan daripada ramalan jangka panjang. Lalu yang keempat ada metode korelasional, adalah riset yang dirancang untuk menentukan tingkat hubungan variabel yang berbeda dalam suatu populasi. Perbedaannya dibanding dengan metode yang lain adalah adanya usaha untuk menaksir hubungan dan bukan sekedar deskripsi. Sekian penjelasan dari kelompok 4, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata atau penggunaan kata yang kurang tepat. Terima kasih.